إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل Ikhwan wal akhwat fillah azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini memasuki hari ke-11 di bulan Safar 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2025 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu, bertatap muka, bermuajahah, bermajlis dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya dan juga kepada media tausiah kajian ini masih terselenggara. Semoga Allah berikan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita bab yang berkaitan dengan Sulhul Hudaybiyah, yang dimana judulnya akan kita angkat adalah boleh jadi yang tidak kita sukai. Antara dalil yang kita sebagai pijakan adalah tentu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat ke-216. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan terjadi ada sesuatu yang kalian tuh gak senangi, tetapi sesungguhnya boleh jadi itu baik untuk kita. Begitu sebaliknya, ada sesuatu yang benar-benar kita sukai, ya, tapi ternyata itu buruk untuk kita. Nah, makanya disinilah pentingnya kita bisa menunjukkan bagaimana kita bisa mengamalkan rukun iman, bagaimana kita bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah terkait takdir yang Allah telah tetapkan. Selalu kita dasari dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan, ya. Sekalipun menurut pandangan manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau kita sandarkan semua kepada Allah, maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah pasti yang akan kita bahas ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya.
Suhail datang. Suhail datang. Kita masuk di halaman 466 yang bawa kitab ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun optimisme kepada orang-orang yang hadir saat itu di saat ini lagi genting ya. Karena Utsman bin Affan terdengar kabar bahwasanya beliau terbunuh. Ya. Dan kemudian datanglah utusan dari orang-orang musyrikin Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kalimat yang menunjukkan at-tafa'ul, ya, optimisme beliau. Beliau bangkitkan semangat orang-orang yang bersama dia. Ya, ini kayak karena kalau yang datang Suhail sungguh urusan kalian ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari Suhail itu sendiri adalah itu mudah. Ya, makanya kita kalau memberikan nama, ya, nama apapun itu yang mengandung doa-doa kebaikan. Di antaranya termasuk bagi antum pelaku usaha, ya, maka pakailah atau gunakan nama-nama yang menunjukkan optimisme usaha kita nih, ya, mudah-mudahan bisa menjadi sumber rezeki. Nah, makanya kan ada kan nama usahanya apa Pak? Sumber rezeki, Ustaz. Oh, Masya Allah, Zain. Nah, paling tidak minimal harapan jaya jemaah. Nah, itu minimal ya. Nah, jangan aneh-aneh. Baik. Kemudian dia bertemu Rasul. Mereka berbicara, bernegosiasi antara Rasulullah dengan Suhail. Nah, yang pada akhirnya ketika pembicaraan itu sudah selesai, sudah final, ya, tinggal bagaimana menuangkan hasil negosiasi tersebut, ya, ke dalam tulisan. Nah, baik. Dan pada akhirnya dituliskanlah poin-poin perjanjian tersebut. Tuliskan poin-poin perjanjian tersebut. Nah, di sini dikisahkan Umar ibn Al-Khattab, dia datang atau beliau datang menemui Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, "Ya Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, beliau ini adalah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Benar." Umar berkata, "Bukankah kita ini umat Islam?" Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Na'am." Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita merendahkan agama kita?" Dari sini kita melihat adanya perbedaan sikap antara Abu Bakar dan Umar. Umar mewakili mayoritas kaum muslimin yang hadir saat itu, yang mereka tidak terima dengan keputusan yang pada akhirnya diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana yang awalnya mereka berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Mekah itu untuk umrah. Tapi tatkala perjalanan tinggal menyisakan 20 km lagi, ya, apa yang terjadi? Ternyata nggak bisa masuk. Ya, mereka lebih memilih untuk perang. Ya. Dalam satu riwayat bahkan dikatakan, bukankah alasna 'alal haq wa hum 'alal batil? Bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Mereka orang-orang musyrikin Quraisy yang menghalangi kita untuk masuk kota suci Mekah dan beribadah umrah di dalamnya, ya, untuk melaksanakan tawaf dan juga sa'i, mereka di atas kebatilan. Rasulullah SAW mengatakan, "Iya, bukankah kalau kita mati, ya, Allah janjikan surga?" Iya, betul. Ya, adapun mereka dijanjikan neraka. Betul. Masya Allah. Ya. Dan kemudian apa? Kalau begitu, ya, pada akhirnya Umar ibn Al-Khattab merasa ini bukan keputusan yang pas. Makanya Umar masih berharap, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat keputusannya. Mengingatkan hal-hal. Kemudian diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Umar, tunjukkan atau jaga loyalitasmu." Ya. Umar ibn Al-Khattab disampaikan kalimat seperti itu oleh Abu Bakar As-Siddiq, jaga loyalitas. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Sungguh aku bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah
Tayyib. Dan Umar pun mengatakan, tidak, aku pun bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Nah, kemudian pada akhirnya, ya, Abu Bakar setelah menghadap, Umar setelah menghadap Abu Bakar, maka Umar kemudian menghadap Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama. Ternyata jawaban Rasulullah SAW pun sama, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bahkan tatkala Umar mencecar Nabi SAW dengan pertanyaan, bukankah engkau menjanjikan kita keluar dari Madinah menuju Mekah untuk kata Rasul benar. Ya, terus kenapa kita harus balik lagi? Kata Rasulullah SAW, bukankah aku tidak pernah menjanjikan bahwasanya umrah ini pasti akan kita lakukan di tahun ini? Ya, kemudian Rasul menutup, ya, dialog beliau dengan Umar dengan mengatakan, ini Rasulullah, tahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Yang ketika berbicara itu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Ya. Nah, pada akhirnya Umar pun menyesali, ya, apa yang beliau tunjukkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam riwayat yang lain diawali Abu Bakar menghadap Rasul dulu, baru kemudian menghadap Abu Bakar. Ya, dan ternyata, ya, Umar ibn Al-Khattab dikagetkan dengan jawaban Abu Bakar yang sama persis sebagaimana jawaban Rasul. Padahal itulah kemudian menjadikan Umar tersadarkan, oh iya, ini bukan sikap yang baik seperti ini. Makanya Umar mengatakan, sejak kejadian itu beliau menebus kesalahannya, ya, dengan banyak ibadah. Makanya Umar mengatakan, sejak kejadian itu beliau menebus kesalahannya, ya, dengan banyak melakukan ibadah. Di antaranya di kitab kita di halaman 466 di bagian bawah, beliau katakan, aku semakin mempersering melaksanakan ibadah puasa, ya, meningkatkan sedekah, ya, lebih, ya, maksimal lagi melaksanakan salat malam dan memerdekakan budak. Nah, beliau lakukan itu karena beliau faham, beliau orang alim, orang yang berilmu, bahwasanya kebaikan-kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghapuskan kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi Bapak Ibu, selain kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, selain dengan istighfar, selain dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah atas banyaknya kesalahan kita. Metode berikutnya yang diajarkan dalam syariat Islam untuk menghapuskan dosa-dosa kita adalah perbanyak amal saleh. Ya. Perbanyak amal. Karena kita bisa jadi ada yang luput dari perbuatan dosa yang kita kerjakan, kita nggak sadar itu dosa. Otomatis ketidaksadaran ini menjadikan kita tuh nggak bertaubat kepada Allah. Kita nggak istighfar. Nah, amal-amal saleh inilah yang nanti akan menutup kesalahan-kesalahan kita. Ini di antara fadilah amal saleh. Jadi amal saleh itu kita lakukan tidak hanya sebatas agar kita dapat ganjaran pahala, ya, enggak. Tapi dia juga ya berfungsi untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Iya, Pak. Ya Allah. Makanya tuh sahabat kan begitu mereka. Ya jangankan kesalahan-kesalahan besar. Hanya sebatas ketinggalan takbiratul ihramnya imam aja tatkala salat berjamaah, masih dapat jamaah gitu loh. Cuma takbiratul ihramnya ketinggalan gitu loh. Maka mereka menghukum diri mereka dengan cara apa? Di antaranya mereka screening dulu tuh. Apa sebabnya sampai anak ketinggalan takbiratul ihramnya imam? Oh, keasyikan ngelihat kebun korma yang lagi berbuah. Apa yang terjadi? Tuh kebun korma diapain? Diinfakkan, disedekahkan. Karena beliau anggap karena kebun korma ini saya jadi terlalaikan. Saya nggak mau ada faktor-faktor yang menjadikan saya lalai
dari beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu cuma. Keren banget ya, sahabat ya. Masya Allah. Itu yang mereka lakukan. Ini menunjukkan kualitas iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Orang-orang besar seperti itu. Ya, mereka selalu bermuhasabah. Mereka sering ya menjadikan muhasabah itu sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Ini jemaah. Ya. Baik. Kemudian saat poin-poin perjanjian akan dituangkan ya ke dalam sebuah tulisan, maka ya disebutkan terjadi peristiwa ketika Rasulullah SAW memanggil sahabat Ali ibn Abi Thalib. Ya, Ali ibn Abi Thalib dipanggil. Baik. Kemudian Ali dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai katib. Katib itu apa istilahnya? Sekretaris ya. Ya, untuk menuliskan poin-poin perjanjian. Ya Allah. Nah, Ali diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahai Ali, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, tulislah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi jemaah? Suhail langsung membantah. Apa kata beliau? Amr-Rahman, wallahi ma adri ma huwa, walakin uktub bismikallahumma kama kunta taktub. Ketika Rasul memerintahkan Ali untuk menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang penuh dengan keberkahan, ya, dengan nama Ar-Rahman, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata Suhail, siapa Ar-Rahman? Demi Allah aku nggak tahu siapa Ar-Rahman. Ya, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jangan tulis Rahman. Ya, tulis aja Bismikallahumma. Ya. Karena orang-orang musyrikin Quraisy mereka hanya mempercayai Allah. Atau dari sisi tauhid al-asma' wa sifat, mereka hanya mempercayai bahwasanya Tuhan yang disembah itu adalah Allah. Namanya adalah Allah. Tidak memiliki nama-nama yang lain. Makanya Ar-Rahman mereka bantah. Jangan tulis Ar-Rahman, kita nggak kenal tuh. Tulis saja Bismikallahumma dengan nama Allah. Nah, berarti kita menjadi faham. Tauhid itu memang harus sempurna. Makanya para ulama ngebantu kita tuh untuk bisa menerapkan konsep tauhid yang sempurna. Maka para ulama dalam rangka memudahkan pemahaman kita dan pengamalannya, maka tauhid itu ada yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan juga tauhid al-asma' was-sifat. Semuanya itu kesemuanya ketiga hal ini, ketiga tauhid ini memang harus kita imani. Kalau hanya sebagian saja, apa bedanya dengan musyrikin Quraisy? Ya, nah. Akhirnya para sahabat menimpali, demi Allah aku tidak akan menulisnya kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasul, uktub Bismikallahumma. Ya, tulis saja. Apa yang menjadi maunya Suhail, yaitu Bismikallahumma. Ya, dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Allah. Itu arti Bismikallahumma. Bukankah tatkala ditulis Bismikallahumma itu maknanya juga sama kan? Sama, tidak masalah gitu loh. Ya, kecuali kalau yang diperintahkan untuk ditulis oleh Suhail itu perkara-perkara yang batil. Misalnya, ya, Bismika Hubal, dengan namamu Hubal, ya. Tuhan-Tuhan selain Allah yang disebut, nah itu batil. Kalau ini kan Bismikallahumma, ya, bukankah kita nyembah Allah juga? Ya, ya sudah. Akhirnya Rasul perintahkan tulis. Nah, ini menunjukkan betapa kedalaman ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ilmunya para sahabat. Ya, tayyib, tulis aja. Kemudian
Hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail ibn Amr. Inilah perjanjian damai yang ditetapkan Muhammad, ya, utusan Allah, Rasulullah, tuh ada gelar Rasulullah, bersama Suhail ibn Amr. Ketika ada kata-kata Rasulullah, diprotes lagi nih sama Suhail. Ya Allah. Ya. Apa kata Suhail? Suhail kembali memprotes. Dikatakan, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait wala qatalnaka walakin uktub Muhammad ibn Abdullah. Kata Suhail, demi Allah, kalau kami ngakuin ente ini utusan Allah, kami nggak akan halangi engkau untuk masuk Mekah. Tuh. Untuk masuk Baitullah. Dan kami nggak akan memerangi dirimu. Ya. Padahal kan faktanya 2 Hijriah diperangi Nabi dan kaum muslimin. 3 Hijriah Uhud diperangi lagi. 5 Hijriah diperangi lagi Khandaq atau Ahzab. Karena kami nggak ngakui engkau sebagai utusan Allah. Kenapa pakai kata-kata Rasulullah? Gitu loh. Ya. Udah tulis aja, perjanjian ini disepakati atau ditetapkan oleh Muhammad putranya Abdullah dan Suhail bin Amr. Luar biasa ya. Rasulullah SAW berkata, wallahi innilah Rasulullah. Demi Allah sesungguhnya, sekalipun engkau ini bantah aku adalah Rasulullah, aku tetap Rasulullah. Ya, wa in kadzabtumuni, sekalipun kalian itu semua mendustakan aku, tetap aku adalah Rasulullah. Uktub Muhammad ibn Abdullah. Tapi tetap Rasul katakan, karena beliau ya intinya ingin mewujudkan sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Ya, karena sudah tegaskan, sekalipun nanti dihapus, tetap aku Rasulullah. Cuma karena ada tujuan yang lebih besar, ya, jika dibandingkan hanya sebatas pengakuan saat itu, maka tidak masalah. Yang penting semua orang tahu, ya, beliau adalah Rasulullah. Kata Rasul kepada Ali, tulis Muhammad bin Abdullah. Karena itu juga nggak salah. Muhammad putranya nggak salah juga. Cuma perbedaannya nggak dituliskan gelar yang Allah berikan kepada dirinya itu. Ya, kata Rasul, umhu Rasulullah, hapus kalimat Rasulullah. Ya, umhu Rasulullah. Ali berkata, la wallahi la amhaha. Tidak ya Rasul, aku nggak akan menghapusnya. Nggak sampai hati itu. Ali bin Abi Thalib menghapuskan gelar Rasulullah pada diri Nabi SAW. Arini makanaha. Ya udah, tunjukin kepadaku di mana letak tulisan Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah ummi, nggak bisa baca tulis. Tapi bukan berarti nggak cerdas beliau. Karena Allah takdirkan beliau ummi agar bisa membantah, menjadi hujjah qawiyah bahwasanya Al-Quran itu bukanlah karangan Rasul. Nggak mungkin seorang yang buta huruf itu mengarang sebuah ya karya, sebuah kitab suci yang nilai sastranya begitu tinggi. Gitu ya. Tunjukin mana tulisan Rasulullah. Aku yang nanti akan menghapusnya. Allahu Akbar. Ali tunjukin. Ali nggak sampai hati. Nggak bisa nih. Seakan-akan nih tangan kaku nih untuk menghapuskan gelar Rasulullah SAW. Maka Rasul sendiri yang menghapus tulisan Rasulullah dengan tangannya. Dan kemudian Nabi SAW berkata kepada Ali, ama inna laka mithlaha sata'tiha wa anta muttar. Ketahuilah wahai Ali, engkau juga nanti akan mengalami hal yang seperti ini. Dan engkau akan melakukannya dalam kondisi yang terpaksa. Menarik coba. Rasul memang diberikan sebagian pintu-pintu keghaiban. Ya, karena memang faktanya ketika Ali bin Abi Thalib ya berbeda pandangan, berbeda ijtihad dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, bahkan sampai terjadi perang. Ya. Naam. Ketika perjanjian dibuat, Muawiyah kan mengatakan, ya nanti dulu jangan tulis engkau ini adalah khalifah. Ya. Tayyib. Khalifatul Mu'minin. Jangan kau tuliskan itu dulu. Tuliskan aja nama Ali bin Abi Thalib dan sebagainya gitu loh. Nanti kalau memang urusan pembunuh Utsman sudah engkau selesaikan, aku pasti baiat engkau menjadi seorang
khalifah. Itu ya. Maka akhirnya Ali menuliskan namanya saja. Ya. Nah, seperti itu jemaah. Yang kemudian muncullah kelompok sempalan yang nggak setuju tuh dengan sikap Ali. Karena sikap Ali seperti itu yang menghapuskan gelar khalifah. Ya, ini menunjukkan dirinya yang menghapuskan gelar yang memang sudah Allah berikan. Makanya mereka membelot. Terkenalah mereka dengan sebutan kelompok Khawarij. Itu jemaah. Membangkang. Ya, inti dari kelompok Khawarij adalah kelompok yang punya ciri khas suka ngebangkang kepada pemimpin yang sah. Nah, bagaimana isi perjanjian Hudaybiyah? Yang pertama, ya, Taib. Dijelaskan di sini di halaman 467. Di antaranya Rasulullah dan para sahabat harus kembali ke Madinah dan nggak bisa masuk ke Mekah pada tahun tersebut. Ya Allah, bayangin jemaah, ya, mau umroh, peralatan, perlengkapan semua udah lengkap. Perjalanan sudah ditempuh. Tinggal menyisakan 20 kilo lagi. Bukan hanya sebatas di bandara nih jemaah. Koper udah kita bawa gitu ya. Bukan. Ini tinggal 20 kilo lagi nih. Ya. Tapi kemudian takdir Allah menentukan lain. Tidak bisa masuk. Karena poin perjanjian yang disepakati nggak bisa memaksakan diri. Nggak bisa masuk Mekah. Harus balik ke Madinah. Ya. Nanti diperbolehkan untuk umroh tahun depan. Itu pun cuma dikasih waktu 3 hari saja. Makanya nanti ada pembahasan umratul qadha. Nah, 3 hari. Ya Allah, setelah orang-orang Mekah itu mengosongkan ya kota suci Mekah, baru mereka masuk. Itu pun 3 hari. Pasal kedua, ya, ala wad'il harbi 10 sinin ya'manu fiha an-nas wa yakufu ba'duhum 'an ba'd. Poin perjanjian Hudaybiyah yang kedua adalah selama 10 tahun kedua belah pihak enggak boleh berperang. Atau dengan kata lain 10 tahun harus gencatan senjata. Kedua belah pihak harus saling melakukan gencatan senjata. Ya Allah. Ya. Dan ternyata perjanjian ini sangat menguntungkan kaum muslimin. Karena pasca peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, semakin banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Karena dakwah menjadi lebih leluasa. Makanya jemaah kita ini udah dikasih nikmat sama Allah. Negeri kita ini negeri yang dimana ya dakwah bisa dengan leluasa tersebar secara luas. Begitu syiarnya. Mau di masjid, mau di kantor, mau di instansi pemerintah, instansi swasta, Allahu Akbar. Mau di pasar, mau di mana lagi? Mau di mana-mana kan ada tuh. Di rumah. Allahu Akbar. Ini semua. Nikmat ini jangan dirusak. Tuh. Dengan prinsip-prinsip yang enggak berdasarkan ilmu. Ini negeri tauhid lah apa, la haula wala quwwata illa billah. Kan itu tuh. Ini yang merusak nih nikmat Allah yang Allah berikan nih orang-orang kayak begitu tuh. Dengan aksi-aksi anarkismenya, ekstremismenya, mengatasnamakan agama. Allah kasih nikmat luar biasa. 10 tahun gencatan senjata perjanjiannya. Tapi baru 2 tahun berlangsung, dampaknya dahsyat. Ini jumlah yang dibawa oleh Nabi. Atau untuk memberikan gambaran jumlah kaum muslimin, itu kita bisa lihat pada saat peristiwa perang Khandaq. Ya. Kalau di saat Hudaybiyah kan cuma 1.400. Nah, Khandaq itu 3.000. Itulah gambaran kaum muslimin jumlahnya. Ya. Nah, nanti ketika 2 tahun berlangsung, gencatan senjata kan kesepakatannya 10 tahun. Tapi 2 tahun baru berlangsung, orang-orang musyrikin Quraisy, sekutunya dari kalangan Bani Bakar, melakukan pengkhianatan. Mereka ngebunuhin orang-orang dari Bani Khuza'ah, sekutunya kaum muslimin. Itu artinya genderang perang. Makanya Nabi bentuk pasukan. Kerahkan pasukan. Bergerak dari Madinah menuju Mekah. Berapa jumlahnya? 10.000. Peningkatannya signifikan ya.
2 tahun dari yang 3.000 pasukan, kemudian menjadi berapa? 10.000. Allahu Akbar. Cuma dalam tempo 2 tahun. Itu bisa diraih dengan sebab apa? Kondisi aman. Ya, sehingga dakwah bisa leluasa dilaksanakan. Tuh jemaah. Ini jemaah. Ya. Baik. Yang ketiga, man ahabba an yadkhula fi 'aqdi Muhammadin wa 'ahdihi dakhala fihi. Wa man ahabba an yadkhula fi 'aqdi Quraisy wa 'ahdihim dakhala fihi. Siapa yang ingin masuk ke dalam kubunya ya Muhammad, bersekutu dengan Muhammad dan kaum muslimin, silakan. Begitu juga siapa yang ingin bersekutu, bertahaluf dengan orang-orang Quraisy, dipersilakan, tidak akan dilarang. Ketika perjanjian ini telah tersebar poin-poinnya, maka kabilah Khuza'ah langsung rapat untuk gabung dengan Rasul dan kaum muslimin. Dan kubu yang lain, kabilah Bani Bakar, langsung gabung dengan orang-orang Quraisy. Nah, Bani Bakar ini nanti nih, yang di tahun 8 Hijriah, mereka nih, maaf kalau bahasa sekarang ini biang kerok gitu ya. Yang menjadi sebab mereka khianati itu perjanjian damai. Gencatan senjatanya ketika mereka ngebunuhi sekutunya kaum muslimin, yaitu Bani Khuza'ah. Dan Rasul dengan wibawanya menunjukkan totalitas pembelaan. Ya, dengan mengerahkan 10.000 pasukan dan pada akhirnya terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Ya. Nah. Baik, pasal yang keempat. Man ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bi ghairi idzni walihi raddahu alaihim. Siapa saja dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih menetap di kota suci Mekah, kemudian dia datang ya kepada Rasul, berangkat ke Madinah untuk gabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi nggak dapat izin walinya yang masih musyrik, maka harus dibalikin. Jadi kalau ada orang Mekah berangkat keluar Mekah menuju Madinah, gabung dengan Rasul dan kaum muslimin, balikin. Kalau nggak diizinin sama walinya yang di Mekah. Tapi nggak sebaliknya. Tapi sebaliknya. Iya, sebaliknya. Setiap pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang ada di kota suci Madinah, keluar dari Madinah menuju Mekah, gabung dengan orang-orang musyrikin di Mekah, maka nggak perlu dibalikin. Ini mau enak sendiri ya? Mau enak sendiri ya? Enak sendiri nih, mau enak sendiri nih. Ini semakin membuat Umar dan juga kaum muslimin lainnya nggak terima. Ini keputusan apa ini? Perjanjian apa nih? Orang Mekah datang ke Madinah untuk gabung bersama Nabi, ya, atau gabung bersama kaum muslimin, tapi nggak dapat izin walinya yang di Mekah, balikin ke Mekah. Tapi sebaliknya, orang Madinah keluar dari Madinah, gabung ke kota suci Mekah, bergabung dengan pasukan musyrikin Quraisy, nggak boleh dibalikin. Ini kebangetan. Mau enak sendiri, mau nguntungin sendiri. Tapi jamaah sebenarnya inilah yang disebut hikmah. Ya. Dan orang-orang yang bisa memahami tentang hikmah dari Allah itu orang-orang yang memang levelnya berbeda ya dibandingkan orang-orang pada umumnya. Itu jemaah. Sekilas bikin mangkal nih, bikin dongkol ini apa-apaan ini. Tapi sesungguhnya ini kebaikan. Ini menguntungkan kaum muslimin. Apa poin yang menguntungkannya? Pertama, jika ada orang yang beriman yang ada di Mekah mau gabung ke Madinah, tapi dia nggak dapat izin, maka harus dibalikin. Jadi masalah. Karena kaum muslimin, orang-orang yang beriman, keimanannya kokoh, mau di tempat manapun dia akan menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan. Ya, sekalipun tuh dia di tengah kerumunan orang-orang yang musuhi dirinya, dia masih tetap bisa menjaga semangat dakwahnya. Dia tetap memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk berdakwah, sehingga ada peluang untuk bisa ya mendapatkan pengikut baru. Adapun orang Islam, kalau memang jelas-jelas tuh dia seorang muslim, tapi justru bergabung dengan orang-orang musyrikin Quraisy, maka jelas bukan seorang muslim yang baik. Maka kaum muslimin nggak butuh orang-orang seperti itu. Kaum muslimin nggak butuh para pengkhianat, itu biarin aja. Ya kalau bahasa simpelnya, ngapain juga dipelihara pengkhianat
bikin gerecokin aja kan gitu ya. Nah, bikin repot aja udah ini nggak apa-apa. Ini jemaah. Allahu Akbar, luar biasa jemaah. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang kelima, wa inna bainana aibatan makfufah wa innahu la islala wala ighlal. Ya, sesungguhnya perkara antara kita telah terlipat dan terikat dan juga nggak ada pencurian, islal, ya, dan juga nggak ada ighlal, nggak ada segala bentuk pengkhianatan, ya, taib. Jadi nggak boleh mencuri dan nggak boleh berkhianat. Ya, artinya kedua pihak harus menciptakan kondisi yang aman, itulah. Aman dari sisi keselamatan jiwa ataupun harta. Ini keren nih perjanjiannya sebenarnya ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di antara syarat yang harus dipenuhi oleh Rasul adalah umat Islam dibolehin tuh tahun depan untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, diperbolehkan tuh. Nah, setelah orang-orang musyrikin Quraisy mengosongkan kota suci Mekah. Tadi Anda sudah sampaikan ya. Nah, ketika Rasul tengah merampungkan tulisan isi perjanjian damai dengan Suhail, maka muncul anaknya Suhail yang udah masuk Islam. Ya. Nabi sama Suhail ini baru aja nih menandatangani atau menyepakati poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Muncul anaknya Suhail dan ini menjadi ujian pertama bagi kaum muslimin. Jemaah, itulah orang-orang beriman, jemaah. Ujian selalu melingkupi kehidupan mereka. Dan ujian itu adalah salah satu bentuk cara Allah untuk menaikkan level diri kita di sisi Allah. Ya. Dan seharusnya kita nggak alergi dengan ujian, jemaah. Bukankah kita dulu semangat, jemaah? Ketika SD sudah berada di penghujung kelas 6, gimana, jemaah? Bagi orang-orang yang punya semangat ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi, kira-kira gimana? Semangat nggak ikutin ujian? Semangat. Ikut bimbel, ikut apa, macam-macam. Kenapa? Biar bisa ke SMP. Gitu seterusnya kan? SMP begitu juga. Ya, itu jemaah sama. Konsepnya dalam kehidupan pun mirip. Kita ingin naik level di sisi Allah, pasti ujian akan kita temui. Jadi jangan kemudian muncul pemahaman kapan ujian berakhir dalam kehidupan aneh begitu. Jangan berharap yang seperti itu. Karena ujian berakhir dalam kehidupan kita di dunia tatkala kita ketemu satu titik yang namanya mati. Dan jangan juga aminkan ketika ada yang mendoakan, udah tenang bro. Tenang bro, setelah ini lu gak akan ketemu lagi ujian. Gue doain. Amin gak? Jangan. Ya kalau antum aminkan artinya itu sebenarnya doa dia menginginkan kita cepat mati. Loh, iya, oleh orang hidup gimana nggak ketemu ujian? Pasti ketemu ujian. Iya kan? Nah, belum nikah itu masalah ujian kan? Maka akhirnya begitu Allah berikan jawaban ketemu jodohnya, nah, selesailah masalah ya kejombloannya. Tapi apakah selesai ujiannya? Enggak. Ternyata ya Allah punya suami begini ya, gitu kan? Punya bini begini ya Allah. Enggak sesuai ekspektasi itu kan? Ujian lagi ya? Ya. Pengen kayak orang-orang udah berumah tangga, dia punya keturunan. Ya Allah, jadi penerus kita ini udah 13 tahun atau udah 7 tahun atau udah berapa tahun belum juga punya keturunan. Udah berobat ke dokter, ke rumah sakit, ke alternatif, belum juga. Di tahun ke-14 Allah hilangkan tuh ujian, belum punya keturunannya. Apakah selesai ujiannya? Enggak. Ya Allah begini ya punya anak, ya Allah kurang tidur tuh. Ya, capeknya, ya Allah tuh macam-macam begitu jemaah. Ya, begitu jemaah. Itulah konsep kehidupan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar akan uji kalian
Dengan beragam macam ujian tuh yang Allah sebutin hanya sampel saja, jemaah. Ya. Nah, rasa takut, lapar, takut nggak bagian rizki, kurangnya harta, ya, banyak jiwa-jiwa yang terbunuh atau yang meninggal, ya, kurangnya buah-buahan, ya, kurangnya harta dan sebagainya. Itu kan hanya sebagian dari ujian yang kita rasakan. Allah nggak nyebutin ujian rumah tangga dalam ayat itu kan. Makanya penyebutan ujian-ujian dalam ayat tersebut bukan bermakna al-hasr atau pembatasan. Itu cuma. Abu Jandal datang cuma. Abu Jandal bin Suhail ibn Amr. Ya, putranya Suhail, ya, sang negosiator yang mewakili musyrikin Quraisy, ya. Datang anaknya. Ini benar-benar ujian. Siapa tadi namanya? Abu Jandal. Bukan Abu Janda, bukan. Ya, beda lagi. Abu Jandal. Ya. Ya Allah, Abu Jandal datang dari Mekah, ya, kepada kaum muslimin dalam keadaan terikat rantai, ya, di kakinya, di tangannya. Ya Allah. Ya. Dan Abu Jandal datang menemui Rasul SAW untuk diizinkan gabung. Ini jadi angin segar nih. Abu Jandal sekalipun dalam keadaan terantai, dia keluar tuh untuk menemui Rasul dan kaum muslimin. Berharap dia bisa bergabung. Ya Allah. Suhail kaget nih. Melihat anaknya datang menemui Rasul. Mengiba di hadapan Rasul SAW. Ya. Dan Suhail berkata, "Hada ya Muhammad awwalu ma uqadika alaih an taruddahu ilayya." Muhammad, ini orang pertama. Ya, ini menjadi ujian pertama. Dialah orang pertama yang aku minta darimu sesuai perjanjian kita agar engkau menyerahkannya kembali kepadaku. Tadi kan ada poin perjanjian kan? Ada orang Mekah mau gabung dengan Rasul. Ya, kalau nggak dapat izin walinya maka harus dibalikin. Nih, ini sekarang nih orang ini anakku nih. Ternyata dia yang pertama kali menjadi ujian. Ya, balikin ke aku. Ya Allah. Ini cuma. Jadi seakan-akan Suhail ini ngasih sebuah choice. Pilihan. Memberikan choice, pilihan antara menyerahkan Abu Jandal, ya, sebagai komitmen menyepakati perjanjian yang sudah dibuat. Atau enggak ada sama sekali perjanjian di antara mereka ketika engkau enggak mau mengembalikan Abu Jandal ke aku. Pilihan sulit ya jemaah. Sulit, dibutuhkan ilmu. Kalau main perasaan, ya banyak sahabat kita belain ya Rasul. Dia udah lama menderita begini begitu. Kan gitu ya, tangan terikat, wajah, tubuh penuh dengan siksaan, bekas-bekas siksaan. Allahu Akbar. Ya akhirnya ya dimintakan kepada Suhail, fa'ajizhu li. Kalau begitu aku balik meminta kepadamu untuk membiarkannya ikut bersamaku. Aku izin deh. Kan aku harus balikin kalau memang tidak dapat izin dari walinya. Nah sekarang ini nih pembelaan Nabi nih. Aku minta izin sama engkau. Izinin dia ya, izinin anakmu nih untuk gabung kepada diriku. Kalau engkau izinkan kan nggak jadi masalah. Pinter Nabi ya. Apa kata Suhail? Ma ana bimujizihi laka. Aku nggak akan pernah membiarkan ya anakku nih si Abu Jandal ini untuk ikut bersamamu. Ya, Rasulullah nggak putus asa, terus beliau rayu terus Suhail dengan mengatakan bala faf'al. Jangan berkata demikian. Kau kan pasti mengizinkan. Kau ini orang baik, gitu kan? Dengan keras kepalanya Suhail mengatakan ma ana bifa'il. Nggak usah berharap banyak, aku nggak akan pernah mengizinkannya. Nggak cuma itu, Suhail menunjukkan kerasnya pendiriannya untuk tidak menyerahkan Abu Jandal kepada Rasul. Dia pukulin anaknya. Kopak. Ya Allah. Ya Allah. Luar biasa beratnya. Kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para sahabat kaum muslimin di masa itu. Ya, Abu Jandal pergi menuju kaum muslimin seraya berteriak, "Ya ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, ataruddunani ila ahli syirk fayaftinuni fi dini." Apakah kalian rela, apakah kalian tega menyerahkan aku untuk kembali kepada orang-orang musyrikin Quraisy
Sehingga mereka akan memberikan terus ujian kepada diriku, kepada agamaku untuk memaksaku kembali kepada kesyirikan. Kalian rela kayak begitu? Berat jemaah, berat ya Allah. Ini sesuatu yang sulit bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Ini jemaah. Jadi keputusan apa yang akan diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau dari si maslahat yang ada, maka tetap melanjutkan perjanjian itu lebih diutamakan. Tapi memang konsekuensinya harus menyerahkan Abu Jandal. Ya, karena memang muslim yang baik itu tidak berkhianat. Ya. Tapi Rasul tidak ingin sebenarnya membiarkan Abu Jandal diserahkan kepada ya kembali kepada orang-orang musyrik Quraisy, pada ayahnya. Ya, akhirnya apa? Ya, Rasul pun menangkan Abu Jandal. Rasul berkata, "Ya Abu Jandal, isbir wahtasib." Wahai Abu Jandal, sabar ya, berharaplah pahala. Atau dengan kata lain ini memang gak gampang, ini gak mudah, ini berat untukmu. Kami pun merasakan berat, tapi berharaplah pahala. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan dan pengorbanan kita. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustada'afina farajan wa makhrajan. Lihat. Kerennya Nabi kita Muhammad SAW. Selalu beliau di situasi sesulit apapun membangun optimisme kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, semangatnya atau hatinya itu dibangkitkan kembali. Nah, kata Rasul SAW, Allah udah persiapkan untukmu dan juga orang-orang lemah yang membersamai dirimu nanti ke lapangan dan juga jalan keluar. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulha. Nah, agar jangan sampai Abu Jandal salah paham. Ya. Karena kalau ini enggak dijelasin, ini ada potensi. Ternyata kaum muslimin ya enggak mau nolong. Bisa enggak? Pada akhirnya dia balik lagi. Bisa. Orang dalam kondisi kepepet begitu kan, dalam kondisi tersiksa secara psikis maupun fisik, bisa tuh menggoyahkan keimanannya. Maka apa yang terjadi? Rasul katakan, kita melakukan hal seperti ini nggak bisa bantu engkau karena kita sudah menandatangani, menyepakati perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Quraisy, dengan ayahmu nih sebagai perwakilannya. Di mana poin perjanjiannya tadi? Ada orang Mekah datang bergabung bersama aku, bersama kaum muslimin, tapi nggak diizinkan walinya, harus dibalikin. Tuh. Ya, dan kita nggak ingin melanggar perjanjian itu. Oh, Masya Allah. Ini jemaah, ini penting ya. Sehingga pada akhirnya Abu Jandal pun memahaminya. Baik. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, pada akhirnya Abu Jandal pun kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu, bismillah. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya dikisahkan di halaman 468. Dari hasil perjanjian tersebut tentu membuat sedih kaum muslimin karena kaum muslimin enggak jadi umrah. Selesai perjanjian disepakati, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin yang hadir saat itu, untuk bertahallul segera. Karena kan intinya udah nggak bisa lagi tuh melanjutkan semua ritual umrah, nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i. Kata Rasul, "Qumu, fanharu, thumma hliqu." Bangkit kalian, sembelihlah hewan yang kalian miliki. Ya. Dan cukur rambut kalian, tahallul. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, ini kan umrah, kok pakai bawa sembelihan? Kan itu ya. Bapak Ibu, kita memang selama ini nggak mengenal atau nggak dikenalkan dengan yang namanya menyembelih saat umrah. Sebenarnya itu ada. Cuma memang secara status hukum itu hanya sebatas sunnah. Adapun menyembelih pada saat kita melaksanakan ibadah haji, khususnya haji tamattu, itu memang bagian dari rangkaian hajinya. Tidak bisa ditawar. Tapi kalau umrah, siapa yang mau saja sebagai ungkapan syukur. Ya, jadi kalau nanti keberangkatan umrah Bapak Ibu berikutnya nih,
ya bilang ke Mutawif ada ustaz, anak pengen nyembelih deh selama umroh ini. Boleh, nanti dibantuin. Ya, nanti cukup bayar berapa, nanti diserahkan kepada pihak yang memang diberikan kewenangan untuk mengurusi masalah haji. Boleh. Intinya ini udah selesai nih. Kita mau balik ke Mekah. Udah, yang penting tahalul. Dan sekarang tahalul deh. Nggak ada yang mau jemaah. Nggak ada yang menanggapi perintah Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan para sahabat kembali ke kemahnya dalam keadaan kecewa. Kecewa gak jemaah? Kecewa. Rasul perintahkan bangkit, sembelih hewan yang kita bawa. Ya karena udah selesai nih. Kita nggak mungkin masuk untuk tawaf dan untuk sa'i. Sembelih dan kemudian nanti cukur rambut. Nggak ada yang bangkit. 3 kali Nabi menyampaikan perintah itu dengan tegas, tidak ada yang bangkit. Allahu Akbar. Rasul pulang, akhirnya balik ke kemahnya, ketemu dengan Ummu Salamah, istri beliau. Jadi yang membersamai Nabi saat itu adalah istri beliau, Ummu Salamah. Ya Allah, jemaah, dari sini ini persahabatan loh jemaah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ini para sahabat ya, sahabat Nabi. Ya. Tapi yang namanya sahabat itu kita harus pahami, mau sehebat apapun keimanannya, tetap ada momen-momen sahabat itu bisa nyebelin. Lah iya, ini bicara gamblang aja jemaah, bisa nyebelinnya. Ini bikin jengkel Nabi nih. Itu kan bahasa sekarang nyebelin jemaah. Betein itu. Dan itu juga terlihat oleh Ummu Salamah dari raut wajah Nabi itu ketika datang kembali ke kemahnya, beliau lihat masuk kecewa. Ya. Beliau sedih, betein jemaah. Ya, sahabat Nabi aja bisa tuh terjadi di momen-momen kehidupan yang dijalaninya bersama Nabi, itu mereka bikin betein Nabi, ngeselin Nabi, membuat Nabi kesel, membuat Nabi kecewa. Apalagi kita, persahabatan kita, lah siapa level kita? Ya. Ekspektasinya jangan terlalu besar jemaah. Itu kan yang sering membuat kita kecewa. Sama. Yang membuat kita sakit hati kepada anak-anak kita. Itu karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Jemaah. Ya. Sehingga tatkala anak kita melakukan hal-hal yang nggak sesuai harapan kita, kecewanya luar biasa. Serahin sama Allah. Anak udah sekolahin dia karena memang dia harus nanti nih menghafal Al-Quran begini begitu. Tapi kecenderungannya mintanya sekolah umum. Ya Allah. Selama kita diberikan fondasi agama yang terbaik, kita juga nggak bisa maksa ke dia. Bukankah ya ketika anak kita tuh kita serahkan ke sekolah-sekolah agama, nggak melulu semua harus jadi ustadz, ya kan? Kita perlu bidang-bidang lain yang di situ terdapat orang-orang yang roh keagamaannya sangat kuat. Gak masalah dia jadi dokter, tapi dokter yang memiliki karakter keislaman yang kokoh. Dia jadi pengusaha, kita perlu. Selama di pintu-pintu yang halal, jangan gak masalah jemaah. Jangan dikekang. Kita sering kecewa karena kita terlalu besar ekspektasinya. Ya Allah. Nah, jadi kayak gitu jemaah. Tapi gimana Rasul? Apakah Rasul marah-marah? Tidak. Karena kalau Rasul marah-marah, wis, bablas, kabur semua sahabat. Bayangin, sosok sahabat aja kalau disikapi oleh Nabi dengan cara keras, nggak sanggup. Apalagi sahabat kita. Dia lagi keras, kita kerasin juga. Bubar. Tidak percaya kita simak jemaah. Surah Ali Imran 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka berkat rahmat Allah ya kepada engkau ya Muhammad, maka berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Siapa mereka? Sahabat. Ya. Nih kelanjutan ayat berikutnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, kaku, ya,
tentu mereka akan menjauhkan diri mereka dari sekitarmu. Ya kan? Ini terjadi nih. Momen-momen sahabat atau sebagian kaum muslimin ngeselin Nabi terjadi. Tapi Allah ingatkan, ya, tetap bersikap lemah lembut, lintalahum, bersikap lembut kepada mereka. Kenapa? Karena kalau kau tidak bersikap lemah lembut kepada sahabatmu, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, sahabatmu tuh mereka akan lari darimu. Sahabatmu, Allah katakan lari dia kalau dikasarin. Nah, sahabat kita ini bukan seperti sahabat Nabi level imannya. Kenapa dikasarin? Menarik jemaah. Istri kita, suami kita bukan levelnya para sahabat. Kenapa dikasarin? Kan gitu. Alhamdulillah. Ya. Ini menarik jemaah, ini syarat ilmu jemaah. Ini ngebetekin banget jemaah. Gak ada yang mau menyembelih hewannya dan juga tahallul. Tapi beliau memiliki pendamping hidup yang luar biasa. Ummu Salamah menunjukkan kualitas istri yang Masya Allah. Menjadi tauladan buat ibu-ibu. Bagaimana menghadapi situasi ketika suami lagi membutuhkan support. Ya, kasih support, Bu. Kasih ide-ide brilian yang menenangkan hati, bukan justru menambah ruwetnya pikiran dan hati suami. Apa kata Ummu Salamah, ya Nabi Allah, atuhibbul dzalik? Wahai Nabi Allah, kamu pengen agar mereka ikut engkau kan? Nurut perintah engkau kan? Lihat. Asyik ya. Ukhruj. Summa la tukallim ahadan minhum kalimatan. Keluar lagi ya Rasul. Udah keluar aja sekarang. Ya. Keluar temui mereka. Jangan bicara sepatah kata pun kepada mereka. Udah. Tidak perlu lagi ada omongan. Tidak perlu lagi. Wahai sahabatku. Ini perintah yang keempat nih. Tidak perlu. Ya. Tidak usah berbicara sepatah kata pun. Hatta tanhara budnak. وَتَدْعُوهَا لِقَقْ فَيَحْلِقَقْ. Gak usah bicara, sepatah kata pun tidak perlu diucapkan. Sampai engkau yang terpenting adalah sembelih hewan hadiahmu dan panggil orang yang kau percaya untuk mencukur rambutmu. Allahu Akbar. Ya. Rasul bangkit, kemudian keluar rumah, ya nggak ajak bicara seorang pun. Beliau turuti apa yang menjadi nasihat sang istri. Allahu Akbar. Beliau sembeli. Kemudian manggil seorang sahabat yang namanya Khirash ibn Umayyah. Yang memang biasa mencukurin rambut Nabi. Khirash namanya. Nah, akhirnya cukur rambut Nabi. Rasul tahallul, botak. Nah, sahabat melihat hal tersebut. Apa yang terjadi? Semua sahabat, semua kaum muslimin hadir saat itu pun mengikuti sebagaimana yang Rasul lakukan. Keren ya. Ada kalanya perintah itu ya kita sampaikan tidak dengan ucapan lisan, tapi cukup dengan contoh perbuatan. Ya. Gemes banget nih anak, susah banget pada disuruh sholat. Ya Allah, cobalah screening diri dulu nih. Ya, gimana kita ketika panggilan adzan berkumandang? Ya, masih asik scroll, pantesan. Kan begitu ya? Iya. Tapi kalau kita udah Allahu Akbar, selesai. Bab HP kelar udah taruh. Anak-anak melihat, ya Allah. Abi tiap azan baru Allahu Akbar. Lagi asik-asiknya tuh kita pada ngelihat bareng gitu ya, scroll-scroll. Berhenti. Kebangun tuh prinsip dalam diri mereka. Sholat itu paling utama. Allahu Akbar. Ya, itu. Nggak usah bicara ya Rasul. Udah lakukan aja. Sembeli. Kemudian cukur rambut. Ya Allah. Semua ikut. Nah. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan juga kita salah paham. Bukan berarti apa yang ditunjukkan oleh sahabat mereka tuh ngebangkang. Nah ini penting nih.
Ini penting nih, ini poin iman nih. Mohon maaf, agak flu nih. Yang ditunjukkan oleh para sahabat ketika nggak mau menuruti apa yang Rasul perintahkan itu bukan pembangkangan. Mereka menahan diri karena kata para ulama masih berharap boleh jadi Nabi akan berikan opsi yang lain. Ya. Ntar nggak lama lagi mungkin ya mereka berharap ada perubahan nih. Kita boleh umroh nih. Tuh masih mau umroh nih, kerinduan yang belum terbayar jemaah. 6 tahun jemaah. Sehari-hari kan Ka'bah itu mereka temui kan sebelum hijrah kan. Iya. Loh iya kan, jangankan kaum muslimin, Abu Jahal aja kongkonya di Ka'bah kan gitu kan. Ya kan? Ketika ngeledekin Rasul, ngeledekin kaum muslimin gimana mereka? Di Ka'bah. Apalagi kaum muslimin, orang-orang beriman, pasti ya hati mereka dengan Ka'bah itu begitu dekat. 6 tahun. Kerinduan itu belum terobati. Makanya mereka masih berharap. Nah, nggak usah banget. Nggak usah cukur rambut, nggak usah sembelih. Mudah-mudahan Nabi berubah nih. Nah, begitu Nabi cukur rambut, Nabi sembelih hadiunya, bagaimana reaksi mereka? Langsung ikut kan? Oh, final ternyata tuh. Tidak ada opsi. Keren. Kalau ngebangkang, tetap. Enggak. Ya, angkat senjata aja Rasul. Tuh. Itu emosi namanya, nggak dasar ilmu. Tapi kalau sahabat kan nggak gitu. Ya. Mereka kan tipikalnya waqalu sami'na wa ata'na. Mereka tuh saat itu kelihatan kayaknya kok ngebangkang. Enggak ngebangkang. Mereka masih berharap ada opsi lain yang Nabi nanti akan sampaikan. Jadi umrah gitu loh. Masih tetap 20 kilo lagi jemaah. 20 kilo lagi. Itu jarak yang sangat dekat. 430 km mereka udah lewati jemaah. Kebayanglah kalau kita berada dalam posisi para sahabat saat itu. Mungkin sama. Sama jemaah. Akhirnya mereka mencukur rambut. Dan Rasul mengatakan, Yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ya. Baik. Sahabat bertanya, ya Rasul kalau yang mendekin gimana? Kata Rasul, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati ya orang-orang yang mencukur habis rambutnya, yang gundul botak licin. Gitu kan? Ya Rasul yang mendekin gimana? Yarhamullahul muhalliqin. 3 kali. Semoga Allah merahmati ya orang-orang yang mencukur habis rambutnya, yang botak licin. Ya. Baru kemudian yang keempat, wal muqassirin. Yang mendekin juga dapat rahmat. Tapi doanya berapa? Berapa kali? 1 kali. Yang botak licin 3 kali. Nih yang ana cukup sesalkan, walaupun tidak boleh kita maksa karena ini sifatnya pilihan. Cuma menyayangkan. Kok kayaknya ngeremehin banget ya doanya Nabi gitu ya. Ya kan? Ini ngedoain bukan sembarangan orang nih. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ya. Ngedoakan tuh orang-orang yang tatkala dia selesai dari semua ibadah umrohnya, semua rangkaian umrohnya, saat dia tahallul, dia habisin tuh rambutnya. Dipersembahkan untuk Allah. Bonus berikutnya didoain 3 kali oleh manusia terbaik yang menjadi kekasihnya Allah. Kok nggak tertarik ya? Kok nggak mau ya hanya sebatas rambut aja gitu? Jadi jelek Ustaz. Ya Allah. Jemaah. Iya memang boleh jadi orang bilang ente ganteng. Tapi gantengnya juga ganteng standar. Rasul tuh gantengnya super ganteng jemaah. Loh iya. Tapi Rasul abaikan tuh. Ya kegantengan yang penting dapat kemuliaan yang lebih di sisi Allah. Ini gantengnya juga bukan ganteng ijma. Kok masih bela-belain? Hanya sebatas rambut kan gitu ya. Enggak, ini maksud anak ini bukan berarti anak nyalahkan yang mendekin. Cuma kalau anak tanya, kenapa Pak? Ya, kayaknya nggak pantas. Ya Allah. Berarti kan daya tarik dia terhadap doa Nabi itu sangat kecil. Minim. Gitu. Allahu Akbar. Sangat minim. Nggak tanggung-tanggung. Kita kegeeran luar biasa. Ketika ada yang doain, luar biasa tuh. Ustadz Kabir doain anak. Misalnya kan. Masya Allah. Ustadz viral doain anak. Padahal Ustadz viral memang udah pasti doanya dijawab Allah. Kan belum tentu.
gitu ya. Udah bangga banget, udah pasang status dan macam sebagainya dan lain sebagainya kan. Ini doain Nabi jemaah. Dengan sebab kita korban ini rambut kita. Ya, itulah. Jadi yang berangkat umroh itu maksimalkan. Ya Allah. Atau kadang-kala tuh nggak mau tahalul, kenapa? Ya, nggak mau gundul habis karena nggak disupport sama istrinya. Karena dapati itu, Pak. Kayaknya kita udah janjian waktu itu, Pak. Walaupun sebenarnya pilihan Bapak. Kan Bapak yang semangat tuh. Ya Ustaz, kita botak licin. Kenapa nggak botak licin, Pak? Istri nggak support, Ustaz. Oh gitu. Nah, apa dibilang, Pak? Jangan dihabisin, Bang. Jelek lu Bang, katanya. Ya, begitu. Jadi ngeper jemaah. Ibu-ibu support tuh kalau suami umroh, dia mau tahallul botak, dia support, Bang. Ya Allah, Bang, makin ganteng atau jadi ya. Nah, ibu-ibu yang semoga, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa hikmah ya. Pertama, diutusnya Bisri bin Sufyan sebagai intel, padahal dia adalah seorang musyrik. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan minta bantuan kepada orang-orang musyrik selama dia bisa dipercaya ya di dalam urusan kaum muslimin, di antara dalam perkara jihad itu dibolehin. Makanya dalam bab muamalah, interaksi kita dengan orang-orang non-muslim itu masih lebih luasa. Ini nggak ada kaitannya dengan bab al-wala wal bara. Makanya jangan lebay juga, kadang kita pada lebay ya sih. Itu kerja sama usaha non-muslim, gitu kan? Mana bab al-wala wal bara? Ya Allah, urusan bisnis Nabi juga berniaga, berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Jangan begitulah. Makanya ngajinya yang tuntas. Kadang kita baru kulitnya dong, baru bab muqaddimah al-wala wal bara. Udah kayaknya paham banget. Enggak. Ya. Baik, makanya intel yang Nabi tempatkan, yang Nabi tugaskan menjalani ya job ini itu ternyata ya intelijen berasal dari kalangan orang-orang musyrik. Iya, yang penting dia nggak merugikan kaum muslimin. Dia tetap dibawa kendali muslimin. Itu yang kedua. Berarti ini mengulang agak jauh nih. Ucapan Rasul ketika mengetahui unta yang dikendarai Rasul mogok, si Qaswa nggak mau jalan, ya lalu mereka mengatakan Qaswa mogok nggak mau jalan, gitu ya. Dibantah oleh Rasul, Qaswa itu nggak mogok, tapi dia berperilaku seperti ini, ya, karena ini adalah perintah dari Allah. Ya. Ini perintah dari Allah. Allah yang nahan dirinya. Sebagaimana Allah juga dulu pernah menahan pasukan gajahnya Abraha. Qaswa ini nggak punya kebiasaan kayak gini. Dia tuh nurut. Nah, kenapa nih? Kok sekarang perangainya beda? Allah yang tahan. Jangan cuma lihat nih Qaswa ngambek nih, mogok nih. Dia sosok binatang yang tunggangan yang penurut sebenarnya. Ini Allah yang tahan dia. Nah, jemaah, ini menarik banget nih jemaah. Ya Allah. Peristiwa ini ngajarkan kita perkara besar. Ya. Ucapan Nabi, Qaswa nggak mogok. Allah yang tahan dia. Di saat orang lain tuh bilang, ya mogok nih ontak. Nyudutin Qaswa. Bayangkan jemaah. Kepada hewan saja Rasul bela kehormatan jemaah. Allah Akbar. Keren banget nih jemaah. Ya. Kepada binatang saja Rasul bela kehormatan makhluk tersebut. Hewan jemaah dibela. Nah, Qaswa tuh nggak mogok. Dia hewan yang hina. Ini Allah tahan dia. Sebagaimana Allah menahan dulu tentara gajahnya Abraha. Allah dibelain. Apalagi kepada saudara kita sama muslim. Kenapa dirusak kehormatan dirinya dengan ribahnya kita itu kepada dirinya? Dengan fitnahan kita, ya Allah. Kenapa jemaah? Dalam jemaah. Masya Allah. Yang ketiga, salat khauf yang dilakukan Rasul di wilayah Usfan menunjukkan betapa pentingnya salat. Ya, dan sholat itu adalah
jemaah. Dalam kondisi perang tetap jemaah. Walaupun dengan kondisi yang berbeda. Saat posisi sujud, nah nanti sebagian sujud bersama Nabi, sebagian berdiri untuk memantau kondisi, mengamankan situasi. Keren jemaah. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan syariat Islam itu syariat yang luar biasa. Yang keempat, perkataan Abu Bakar yang menunjukkan kemarahan dia ini. Kemarahan Abu Bakar ya. Ini menunjukkan dibolehkannya mengucapkan kata-kata kotor untuk menghardik orang yang pantas ngedapetinnya. Ya. Nah, yang kelima, tapi sebaiknya memang dihindari ya. Sebaiknya dihindari. Namun kalau bicara boleh atau enggak, ya para ulama mengatakan boleh. Tapi kalau masih bisa dihindari, maka hindarilah. Nah, yang kelima, berdirinya Mughirah ibn Syu'bah dekat posisi Nabi, ya, dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar dengan mengatakan dari sini difahami dibenarkan tuh berdiri dekat dengan seorang pemimpin sambil bawa pedang selama tujuannya untuk mengawal, melindungi diri pemimpin tersebut dari kejahatanmu. Karena ada pihak musyrikin kan yang mencoba megang-megang jenggotnya Nabi. Wah, Mughirah langsung sodorkan pedangnya. Ya kan? Ujung gagang pedangnya disenggolin ke tangan orang musyrikin. Ya. Nah, yang keenam, cintanya sahabat kepada Rasul dan penghormatan yang sangat luar biasa. Belum pernah ya para sahabat berlebihan dalam menghormati Rasul, menjaga keselamatannya dan mereka dan membela dengan ucapan dan perbuatan kepada orang yang akan berbuat kasar kepadanya, serta bertabarruk. Tabarruk itu cari berkah, ngalap berkah dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu hanya ditunjukkan oleh sahabat Nabi. Tidak dengan sahabat nabi-nabi yang lain. Totalitas kesetiaan yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi Muhammad itu tidak ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi Musa alaihissalam ketika baru saja diselamatkan bersama kaum Bani Israel, ya, melewati Laut Merah, laut terbelah menjadi 12 jalan, 12 gang, selamat, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Itu kan yang membersamai Nabi Musa adalah sahabat-sahabatnya. Tapi lihat jemaah, begitu sampai pada perkampungan, satu perkampungan, apa yang terjadi? Di kampung itu, di daerah itu yang mereka baru singgahi, banyak orang yang ibadahnya menyembah patung anak sapi. Ini kelakuan sahabat Nabi Musa. Apa yang terjadi? Mereka minta dibikinin tuh Tuhan kayak orang-orang yang kita datangi ini ya, wahai Nabi Allah. Padahal sahabat. Pernahkah ada sahabat Nabi kayak begitu? Ya ada. Ya. Dalam proses negosiasi, sahabat melakukan hal yang tidak biasanya mereka lakukan. Rasul buang ludah, mereka ambil dan mengusapkannya ke wajah dan dada mereka. Nah, hal ini dilakukan kata para ulama, kata Syekh, ya, ini untuk memperlihatkan kepada utusan orang kafir tentang sikap sahabat terhadap nabinya. Ya. Agar mereka makin mangkel gitu, benar-benar totalitas kesetiaannya sampai ludahnya jadiin sebagai kayak apa itu ya? Kayak lotion kali ya. Nah, ini buat diucapkan ke wajahnya. Lotion. Ya Allah, karena memang ludahnya Nabi semua yang berkaitan dengan fisiknya Nabi berkah. Tapi enggak pada orang-orang di luar Nabi. Jangankan kita, sahabat aja patut enggak diperlakukan kayak gitu. Enggak ada ceritanya Abu Bakar sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh habis minum airnya direbutin sama sahabat yang lain. Enggak ada. Kita zaman sekarang
Jangankan Nabi ataupun Rasul, sahabat aja bukan. Berkah. Gimana jemaah? La haula wala quwwata illa billah. Yang kedelapan, pentingnya perilaku serta pengaruhnya lebih besar daripada ucapan. Tuh. Ya. Jadi perbuatan itu pengaruhnya lebih besar dibandingkan ucapan. Ya. Taib. Dan ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh peristiwa tatkala Urwah yang sejak awal berkata kepada Rasul tentang para sahabat. Perkataan beliau adalah, aku melihat orang-orang yang seandainya mereka mengetahui besok tentang kamu, mereka akan tinggalkan engkau. Ternyata dugaannya meleset ketika ia duduk bersama para sahabat dan melihat bagaimana perlakuan sahabat terhadap Rasul dan penghormatan dan pengagungan mereka kepada beliau. Sehingga ketika ia kembali kepada orang-orang musyrikin Quraisy, dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, aku pernah bertemu Kaisar, Raja Romawi, Najasyi, tapi aku belum pernah melihat seorang raja di tengah kaum yang dimuliakan seperti Muhammad. Nah, yang ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau lihat pada sosok para sahabat yang memperlakukan nabinya itu dengan luar biasa. Nah, sehingga itulah yang menjadikan Urwah respect gitu loh. Urwah respect kepada Nabi. Yang ke-9, Utsman datang terlambat. Ya, sampai terdengar kabar dia terbunuh. Ada fitnahan, ada suara-suara sumbang yang mengatakan tuh udah tawaf tuh dia. Utsman udah tawaf tuh, ya. Rasul bela tuh. Enggak, dia enggak akan melakukan itu. Karena kita tidak diperbolehkan ke Baitullah. Dan ternyata dugaan Rasul benar. Ya. Utsman mengatakan, saya tidak akan pernah tawaf duluan sebelum engkau melakukan ya Rasul. Tuh luar biasa. Jamaah, pelajaran yang bisa kita petik adalah berbaik sangkalah kita kepada saudara kita sesama muslim. Ini jemaah. Yang ke-10, dalam situasi yang genting, musuh itu kan biasa suka menebarkan fitnah dan isu di tengah kaum muslimin. Di antaranya isu terbunuhnya Utsman. Makanya kita dapat pelajaran besar, ya, jangan mudah untuk cepat bereaksi menerima info yang belum bisa kita pastikan tentang kebenarannya. Kalau bahasa kita sekarang kan banyak info-info yang hoax. Andai pun benar saja, ndak hoax. Kita juga mesti pertimbangkan sisi maslahat madaratnya. Tuh, ya. Karena banyak informasi-informasi tersebar sekarang ini tujuannya adalah untuk sifatnya memprovokasi. Nah, yang ke-11, menyikapi isu itu harus dengan cara yang bijak, jemaah. Ya. Nah, Rasul mensikapinya dengan cara apa? Dengan melakukan tindakan yang tidak diperhitungkan oleh musuh. Musuh itu inginkan ketika Utsman belum balik-balik, wah nanti akan terpecah nih kubu kaum muslimin, tapi ternyata enggak. Rasul mempersatukan mereka kaum muslimin, bukan justru terpecah, tapi justru makin kuat persatuannya tatkala dibuktikan dengan adanya peristiwa Bai'atur Ridwan. Tuh. Poin ke-12. Suhail datang, maka Rasul mengomentari dengan komentar yang membangkitkan optimisme. Nih yang datang ini insya Allah akan memudahkan urusan kalian. Aikamakal. Nih dia datang, dia telah memudahkan urusan kalian. Karena dari namanya aja adalah Suhail. Karena sebelumnya kan banyak ya utusan-utusan musyrikin Quraisy yang datang. Nah, tapi yang satu ini beda. Itulah. Yang ke-13, sikap sebagian sahabat yang belum nerima isi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, di sini kita dapat pelajaran penting untuk menomorduakan akal kalau udah terdapat teks-teks atau nas-nas syariat. Tuh. Makanya kan yang membuat istilahnya Umar tuh nggak berkutik lagi ketika sebelumnya masih protes aja, masih komplain gitu ya.
masih menunjukkan ketidakterimaan dirinya. Ya, maka Umar ibn Al-Khattab merasa nggak berkutik lagi ketika Umar mengatakan innahu Rasulullah. Ingat Umar, beliau tuh Rasulullah, utusan Allah. Tuh, ya. Ini jemaah. Yang ke-14, ucapan Umar, aku harus tetap berpuasa bersedekah. Ya, karena sikap beliau kepada Nabi. Ya, karena beliau berharap itu menjadi amal kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Ya, ayatnya tadi anu sudah bacakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Yang ke-15, penyerahan. Sampai berapa ini? 22. Penyerahan kembali Abu Jandal bin Suhail bin Amr kepada kaum musyrikin ketika dia datang untuk gabung dengan kaum muslimin, itu karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, pelajarannya adalah Rasul mengajarkan kepada kita konsep untuk menepati janji, sekalipun terasa sulit untuk dilakukan. Yang kedua, pentingnya bagi seorang muslim untuk nepatin janji. Mau keadaan yang mudah, mau keadaan yang sulit, wajib tepati janji. Ya, taib. Makanya Allah puji itu orang-orang yang menepati janji dalam surah Ar-Ra'd ayat 20, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Tuh. Nilai-nilai ini yang sudah mulai terkikis, tergerus di kalangan kaum muslimin. Utang janji gak jemaah? Janji, tapi tidak bayar jemaah. Gimana jemaah? Yang penting kan gak syirik Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ini terjadi nih di tengah-tengah kita nih, udah ngaji, penampilannya udah penampilan yang syar'i, tapi kelakuannya masih kayak begitu. Na'udzubillah. Ya, nggak cukup hanya sebatas penampilan fisik jemaah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan, melaksanakan ajaran Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Bukan hanya mengubah sisi penampilan fisik. Iya, bagus. Cuma nggak berhenti sampai situ. Akhlak juga, akhlak seorang muslim yang baik. Ya Allah. Ketika Rasul memerintahkan sahabat untuk memotong rambut dan menyembelih kurban, mereka nggak melaksanakannya. Nah, tapi ketika Rasul mengikuti saran sang istri itu Ummu Salamah, nggak perlu bicara, Rasul langsung tuh mencukur rambut dan menyembelih hewan sembelihannya. Maka semua sahabat mengikuti. Nasihatnya adalah pentingnya keteladanan yang baik yang ditunjukkan dengan sikap. Efeknya jauh lebih kuat dibandingkan hanya sebatas ucapan. Yang ke-17, metode motivasi dalam dakwah. Ya. Makanya di antara tadi itu Rasul ungkapkan keutamaan melontosin rambut. Tuh, dengan diberikan doa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Ya. Jadi Rasul memotivasi untuk melakukan amalan yang paling utama. Ke-18, Rasul ngegiring hewan kurban berupa onta yang dulunya milik Abu Jahal, yang ditandai di hidungnya ada anting dari perak. Tujuannya apa? Ngebakar amarah musyrikin Quraisy. Pelajarannya apa yang bisa kita petik? Ya, dianjurkan justru membangkitkan amarah musuh-musuh Allah. Ya, makanya unta sembelihan Nabi yang ditempatkan oleh Nabi di posisi depan tuh punyanya Abu Jahal. Mereka kan makin mangkal jemaah. Nah, gimana cara kita membuat ya orang-orang musyrikin itu nggak suka sama kita? Kita tunjukkan komitmen kita dengan ya melaksanakan ajaran Islam secara komitmen jemaah.
Ini jemaah, itu pasti bikin mereka mangkel. Karena kan mereka menginginkan kita tuh nggak konsisten mengamalkan ajaran agama kita jemaah. Nah, yang ke-19, kita mendapatkan hikmah di balik satu persoalan. Bisa jadi seorang muslim nggak menyukai sesuatu, tapi ternyata membawa kebaikan. Tadi ayatnya sudah Anda sampaikan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada banyak hal-hal yang kalian nggak sukai, kalian benci, padahal itu baik tuh kalian. Begitu sebaliknya, ini sesuatu yang engkau senangi banget, padahal buruk tuh kalian. Tuh. Untuk bisa mengamalkan konsep yang ada ya di ayat tersebut, maka kita harus membangun husnuzan kepada Allah. Percaya sama Allah. Allah tuh kalau nentuin sekalipun pahit pasti ada kebaikan. Itu aja cuma. Ke-20. Ada beberapa hal positif yang bisa kita dapatkan. Di antaranya dari perjanjian ini maka semakin jelas, semakin hilangnya wibawa orang-orang musyrikin Quraisy. Dibuktikan dengan apa? Suku besar Khuza'ah akhirnya gabung ke Nabi, kepada kaum muslimin. Ya, taib. Kemudian dari perjanjian Hudaybiyah semakin menegaskan orang-orang musyrikin Quraisy benar-benar mengakui eksistensi keberadaan kaum muslimin yang kekuatannya semakin disegani. Oh iya, mereka sampai menetapkan, menyepakati perjanjian untuk gencatan senjata. Padahal kan selama ini mereka perangi kan? Iya. Mereka udah ngerasain di Badr gimana, hancur lebur. Uhud andai pun katanya menang, tapi nggak menang 100%. Nabi nggak berhasil mereka bunuh. Khandak gagal total, balik 10.000 pasukan tuh. Ya. Yang ketiga, berbaurnya kaum muslimin dengan kaum musyrikin sehingga bisa memberikan pengaruh positif, yaitu memperdengarkan Islam, ya. Menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sehingga akhirnya menggerakkan hati mereka, ya, sehingga pada akhirnya kan benar banyak orang-orang yang pada akhirnya masuk ke dalam Islam. 2 poin lagi. Poin ke-21. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasul nggak memiliki lagi musuh bebuyutan sehingga beliau bisa melakukan aktivitas lainnya, ya. Taib. Sehingga di sini kita dapati ya Rasul bisa melakukan serangan kekuatan Yahudi di Madinah dalam waktu singkat setelah Hudaybiyah. Dilanjutkan dengan adanya perang Khaybar. Itu kan proses jihad yang sifatnya tolabi, bukan mempertahankan diri tapi ekspansi. Tuh. Karena keadaannya enak, udah damai itu dengan kekuatan besar saat itu, yaitu musyrikin Quraisy. Yang terakhir, ya terlebih maaf, di poin ke-21 ini Rasul juga akhirnya bisa berdakwah kepada pembesar-pembesar negeri lainnya dengan cara korespondensi, ngirimin surat ajakan masuk Islam. Terakhir, keutamaan Hudaybiyah, ya, keutamaannya kalau dibandingkan dengan perang Badar, di antaranya mengingat dalam peristiwa tersebut diperolehnya kemuliaan dan kemenangan bagi Islam serta kehinaan, kekalahan bagi orang kafir dan munafik. Ibnu Abdul Bar mengatakan gak ada peperangan yang dilakukan Rasul yang menyamai perang Badar atau mendekatinya dalam hal keutamaan kecuali perang Hudaybiyah. Anda juga gak tahu nih kenapa diterjemahkan perang Hudaybiyah, kan tidak terjadi peperangan ya, perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, ini pendapat yang benar menurut kami katanya. Sedangkan kaum orang-orang mutakallimin, ya, dari kalangan Asy'ariyah berpendapat perang Uhud lebih mulia daripada perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Mereka berpendapat perang Uhud lebih mulia setelah Badar. Namun menurut kami pendapat pertama lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taib, ini bisa Anda sampaikan. Indakum soal? Ada pertanyaan?